Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan saya sendiri, Rizky Masuciati, teman saya Vera Dikmanda dan Rindi Atika Prihatmoko. Langsung saja, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Identitas mata pelajaran atau tema dan subtema mencakup A. Kelas atau semester, B. Materi pokok, C. Alokasi waktu yang ditentukan berdasarkan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Contoh RPP: identitas mata pelajaran dan identitas sekolah. Satuan pendidikan SD Negeri 3 Karangsono. Kelas atau semester kelas 3 semester 1. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4 menyayangi hewan. Pembelajaran 1 alokasi waktu 1 hari. Kompetensi inti. Kompetensi inti 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasar rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bahasa Indonesia. Nomor 1. Kompetensi dasar 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Indikator 35.1 mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca. Nomor 2. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator 4.5.1 menuliskan cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Matematika. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Indikator 3.2.1 menentukan posisi pecahan sederhana pada gambar.
berdasarkan gambar dengan tepat. SPDP Kompetensi dasar 3.4 Memahami teknik potong, lipat, dan sambung. Indikator 3.1.1 Mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting. Kompetensi dasar 4.4 Membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Indikator 4.1.1 Membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong seperti merobek dan menggunting. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. 2. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD yang tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana pada gambar. 4. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. 5. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan tepat. 6. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong, merobek dan menggunting dengan tepat. Kegiatan pembelajaran 1. Pendahuluan yang terdiri dari A. Salam pembuka dilanjut dengan berdoa. B. Memotivasi atau memberi dorongan agar siswa semangat belajar. C. Apresiasi. Guru mengajukan pertanyaan. D. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Inti yang terdiri dari A. Mengaplikasikan dari media, materi, pendekatan, dan metode kedalaman suatu kegiatan pembelajaran di kelas. 3. Penutup yang terdiri dari A. Mengulas kembali materi dan refleksi diri. B. Diakhiri dengan berdoa dan salam penutup. Pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjut dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Menyanyikan lagu Tanah Airku. Guru mengecek kehadiran siswa. Literasi. Guru melakukan ice breaking melalui kegiatan bernyanyi atau bermain tebak-tebakan. Guru melakukan apresiasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Inti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa membaca teks tentang kelinci kesayangan Danu. Siswa dan guru mendiskusikan kata-kata yang belum dipahami siswa. Guru mendorong siswa memahami cara-cara merawat kelinci melalui teks. Siswa berlatih menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. Mata pelajaran matematika. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pecahan. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Jadi 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Siswa berlatih mengerjakan soal pecahan. Mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang cara mewarnai. Siswa memotong kertas warna yang akan digunakan untuk mewarnai menjadi potongan-potongan kecil. Siswa mewarnai gambar wortel yang ada pada buku dengan cara menempel potongan kertas sampai semua permukaan gambar tertutup. Mewarnai dapat menggunakan satu jenis warna atau beberapa pewarna yang diatur sehingga menghasilkan warna yang menarik. Penutup.
Guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi, menyanyikan lagu daerah, ampar-ampar pisang. Guru menunjuk ketua, siswa memimpin berdoa. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian sumber dan media pembelajaran. 1. Buku pedoman guru tema menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3. 2. Buku siswa tema menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3. 3. Model berbagai pecahan. 4. Berbagai kertas warna-warni. 5. Buku siswa. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan supaya pelaksana pembelajaran bisa mencapai sasaran. Materi pembelajaran. 1. Menuliskan cara merawat kelinci sesuai bacaan. 2. Menyelesaikan soal pecahan. 3. Membuat karya dengan teknik menggunting atau merobek. Metode dan pendekatan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan dan metode pembelajaran. A. Pendekatan saintifik. B. Metode menggunakan permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Penilaian hasil belajar, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap santun, peduli, dan tanggung jawab. Penilaian sikap dapat dilihat dari bagan ini. Kemudian penilaian pengetahuan. A. Menjawab pertanyaan sesuai teks yang dibaca. Jumlah soal 5 buah, skor maksimal 100, skor setiap jawaban 20. Menyelesaikan soal-soal pecahan. Jumlah soal 5 buah, skor maksimal 100. Penilaian banyaknya jawaban benar kali 20. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilihat dari bagan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.